Shalom umat pemenang. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Syukur kami Tuhan pagi hari ini buat hari yang baru. Anugerah-Mu selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terlebih kasih-Mu Tuhan terus kami boleh rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan di ibadah yang pertama ini sungguh-sungguh kami bawa hati kami, penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, satu-satunya Allah yang kami tinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau angkat sembah kita bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Bersyukur buat cinta-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang kami sembah. Engkau yang layak Tuhan. Kami bawa sembah kami. Mari angkat sembah-Mu dan pujian bagi Tuhan. Sebab Kau yang kudus, Allah yang maha tinggi. Syadadabadalaba, syadayadalabalaba, yakadadalamu, syadada, syadalabadalabadalabadalabadalabadalaba. Yesus, Engkaulah pembela kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Dan sekarang tegaklah kepala kami. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Syadayadalabadalabadalabadalabadalaba. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus,
Tuhan sendiri. Kalau di rumah-rumah katakan Yesus, Yesus. Ya Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Dengan iman percaya mu katakan, ya Tuhan. Biarlah mulut kami terus boleh memuji kebesaran-Mu, bermasmur. Ya Tuhan, bersorak sekarang tegaklah, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Angkat suaramu dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Mari musik menyembah Tuhan, kita bersama-sama akan sembah kita bagi Bapa. Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Biarlah kami menegakkan kepala kami Tuhan, sebab kemenangan ada dalam hidup kami. Biarlah mulut kami terus boleh memuji, bermasmur bagi Kau Tuhan Allah yang hidup dalam kami, yang bangkit. Kami mau bersorak, bersorak-sorai bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Mari sambil bertepuk tangan lebih lagi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Angkat suaramu, ya puji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari bangkit berdiri, bersama-sama sorakan bagi Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Ya Tuhan, memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kami mau bersorak, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Allah,
Setiap hati berkata kepada Tuhan, Engkau Allah, Engkau Allah yang layak kami puji. Mari tengadahkan wajahmu, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak, ya Tuhan, ku kagum. Mari sekali lagi serukan di hadapan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ya Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Engkau Allah, Kau Allah. Mari pribadi lepas pribadi katakan kepada Tuhan, puji, ku kagum akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau. Lebih lagi umat Tuhan berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang panjang buat Yesus. Sorakan bersama-sama, haleluya. Sorakan haleluya. Kalau Tuhan satu-satunya Allah yang kami sembah, Yesus yang bangkit. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan, lebih lagi. Lebih lagi bersama. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bersama. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Sama-sama. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar. Namamu Tuhan, sorak kemenangan. Semua sama-sama.
sorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sampai lagi kita duduk. Tuhan senang dapat berjumpa dengan Anda. Datanglah beribadah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti HG News minggu ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Bergabunglah dalam Morning Call dan nikmati kuasa hadiratnya. Sehubungan dengan Idul Fitri, Morning Call Sabtu 22 April ditiadakan. Keempat, ada kejadian apa di Alkitab? Ayo, siapa? Apa? Tuhan menciptakan benda-benda langit. Oke, keren. Teman-teman jangan lewatkan Cool Kids ya. Besok Rabu 19 April jam setengah 6 sore melalui Zoom. Buat Kakak Yud dan GC, jangan lupa join Next Gen yang akan dilayani oleh Kak Tea. Besok Rabu 19 April jam 7 malam melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian HG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama,
Kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga." Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan perkatakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azosa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan berkatakan bersama-sama, 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat.
Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan. Berdoa, memuji dan menyembah Engkau, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati saat ini Tuhan untuk pemimpin rohani, Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rupinadi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Guido Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Rupe Sunarto, Bapak dan Ibu rohani Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, Ibu PDM Mulyanti Suwarna, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono dan keluarga Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi hamba-hambamu ini. Biarlah siapa hamba-hambamu ini semakin hari boleh semakin cintakan Tuhan, hidup dalam roh takut akan Tuhan, mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka berjalan dalam pengurapan Tuhan yang sempurna. Roh mereka boleh terus menyala-nyala Tuhan. Kau yang terus memperbarui, Kau yang mengurapi Tuhan hamba-hambamu ini berjalan Tuhan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang membuat kehidupan mereka ini menjadi berhasil di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam penggembalaannya Tuhan, yang semakin percayakan lebih besar lagi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap hamba-hambamu ini Tuhan dipakai oleh Engkau ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat kota Wonosobo, di mana kota kami tinggal ya Tuhan Yesus. Kami percaya kota ini adalah kota yang diberkati Tuhan, kota yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kami berdoa Tuhan bagi kota ini, supaya kota ini juga dilawat oleh Engkau Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin kota, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada, supaya mereka ini juga bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Dan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di kota Wonosobo ini bersatu hati Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Maka banyak jiwa-jiwa yang akan dipulihkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan, di mana Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan bangsa Indonesia ini banyak kasih karunia, anugerah yang Tuhan limpahkan bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, pemulihan, kemenangan Tuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, diluputkan Tuhan dari segala penyakit-penyakit dan virus Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang dipulihkan, yang dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah sepanjang tahun 2023 ini bangsa Indonesia ini mengalami ada damai sejahtera, ada keamanan yang Tuhan berikan ya Tuhan Yesus. Dihindarkan dari segala yang jahat dan marah bahaya Tuhan. Dan untuk 2024 nanti Tuhan, kami berdoa untuk pemilu dan pilkada serentak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan yang mengaruniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini. Dan Tuhan sudah pilih dan tetapkan setiap pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden yang Tuhan pilih adalah orang yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun berikutnya Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang baru ini boleh semakin baik dan semakin berkembang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan untuk generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang dipulihkan, yang dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus, yang cinta mati-matian kepada Engkau, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan banyak memenangkan jiwa ini dipakai oleh Engkau ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan, Kau yang menguduskan mensucikan persembahan ini Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia, sembah dalam roh dan kebenaran. Mari bebaskan roh kita pagi hari ini. Sembah Dia dengan segenap hati. Pujilah namanya, masyurkan namanya. Sembah dalam roh dan kebenaran. Oh nana masyada. Haleluya. Nana masyara la masyada. Shikara la ba 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 ba. Nana la masyara la masyara la ba ba. Nana masyada.
Shigarala Baba Baba. Yananamo. Shigarala Baba Baba Baba. Yananamo. Yarala Baba 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 Baba. Yarala Bashigarala Baba Sharala. Yarala Basharala. Nanana Shadow. Yarala Baba Baba Baba. Yarala Baba Sharala Baba. Yarala Baba Baba Baba. Yanana Mashana. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih karunia. Waktu-waktu kami boleh terus beribadah di tempat kudus-Mu. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Buat hadirat Tuhan. Buat kekuatan yang baru, buat pengurapan yang baru. Yang menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami. Untuk kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar, firman yang mendidik, firman yang memperbaiki kehidupan kami. Supaya hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan kami mengalami janji dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus kuasai hati kami, hidup kami seluruhnya. Bahkan seluruh area tempat ini dalam kendali kuasa. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Pakai kehidupan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pengurapan Tuhan saja yang mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan pengurapan yang sama itu juga yang Tuhan curahkan atas setiap kami pagi hari ini. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Ya, puji Tuhan. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sibuk terutama buat Bapak Ibu yang ada di marketplace ya. Karena hari-hari ini menjelang Lebaran biasanya memang suasana begitu sibuk. Tapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, tanda bahwa kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Saya pagi hari ini mau bagikan tentang murid Kristus sejati. Apa itu murid Kristus sejati? Kita akan lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat 19 sampai 20 saya bacakan buat Bapak Ibu. Mari kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang ditulis dalam Matius pasal ke-28 ayat 19 ke 20 ini sering kita kenal sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus. Apa itu amanat? Amanat adalah sesuatu pesan yang sangat penting dan harus diperhatikan. Terlebih lagi amanat yang diberikan Tuhan Yesus ini sebelum Yesus terangkat ke surga. Sebuah pesan penting sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk terangkat ke surga. Dia memberikan sebuah pesan, amanat yang sangat penting. Kalau berbicara amanat dan sangat penting, berarti benar-benar harus kita perhatikan. Kalau seorang yang sudah lanjut usia dan dia tahu bahwa usianya tidak lama lagi, dia kemudian mengumpulkan anak cucunya. Dikumpulkan, dia memberikan sebuah amanat yang penting. Anak-anakku, cucu-cucuku semuanya, kalian sudah hidup baik, tetapi dengarkan pesan kakek baik-baik. Tolong, tanah di seberang sungai itu jangan dijual. Kenapa? Itu bukan tanah kita, ya, begitu misalnya. Ya. Jadi ada pesan yang harus diperhatikan. Nah, begitu pula ketika Tuhan Yesus memberikan pesan ini, amanat agung ini, harus benar-benar kita perhatikan. Apa amanat agung Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada para murid pada waktu itu, berkata demikian, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Apa? Jadikan semua
bangsa muridku. Jadi Tuhan Yesus mau supaya para murid yang ada pada waktu itu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Perhatikan di sini, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, bukan menjadikan semua bangsa beragama Kristen. Kalau menjadikan semua bangsa beragama Kristen, maka kita bisa membenarkan masa-masa kekelaman gereja ketika Eropa kemudian menjadi Kristen dan mereka cara penyebaran Injilnya itu dengan cara yang salah, dengan pemaksaan, dengan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi tidaklah demikian. Bukan menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi menjadi murid Kristus. Saya percaya seorang murid pasti seorang Kristen. Tetapi orang yang punya KTP Kristen, orang yang beragama Kristen, orang yang mungkin datang beribadah, belum tentu menjadi murid Kristus. Nah, bicara tentang murid, artinya demikian bahwa setiap orang percaya, artinya kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seorang Kristen akan dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Siapa murid Kristus? Seorang yang menampilkan wajah pribadi dan kehidupan Kristus di dunia ini. Kita dipanggil menjadi murid Kristus, bukan sekedar orang-orang yang beragama Kristen. Nah, kalau tema kita pagi hari ini adalah murid Kristus yang sejati. Sejati berbicara tentang sesuatu yang benar, yang asli. Berarti kalau ada sejati, ada yang tidak sejati. Ya, secara simpelnya, secara mudahnya, kita bisa mengerti ini bahwa kalau ada yang sejati, ada murid Kristus yang sejati, berarti ada yang tidak sejati. Jika ada yang asli, ada yang palsu, ada yang orisinil, ada yang KW. Nah, bagaimana kita bisa bedakan mana yang sejati, mana yang tidak sejati? Mari kita akan lihat beberapa ayat ini. Matius pasal yang ke-7 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari ayat ini kita akan tahu bahwa cara membedakan mana murid Kristus yang sejati dengan yang tidak sejati adalah dari buahnya. Yohanes 15 ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau bahwa murid-murid Kristus itu menghasilkan buah. Buah yang bagaimana yang dihasilkan oleh murid Kristus? Murid Kristus akan dikenal dari buahnya. Tentu saja murid Kristus harus menghasilkan buah yang baik, buah yang benar, buah kehidupan yang menjadi berkat. Berarti kalau bukan murid Kristus, buahnya akan terlihat. Apakah dia sungguh-sungguh murid Kristus atau bukan murid Kristus? Dari buahnya. Tidak mungkin ketika kita menanam pohon durian akan berbuah pohon semangka. Meskipun ada sebuah lagu, buah semangka berdaun sirih. Ada yang tahu lagu ini? Kalau tidak ada yang tahu, tidak mungkin ya. Kalau mungkin zamannya Koeko pasti tahu ya. Karena usianya menunjukkan tahu lagu ini. Ya, saya juga nggak tahu, cuma dengar saja. Nah, buah pasti dihasilkan sebagaimana pohon itu. Apakah pohon itu baik? Kalau pohonnya baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau buah pohon salak akan menghasilkan buah salak. Demikian juga murid Kristus akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa baca dan nanti akan temukan buah-buah apa yang harus dihasilkan. Ada buah pertobatan. Seorang yang bertobat akan kelihatan hasilnya. Oh, dulu sebelum bertobat dia suka marah-marah, tapi setelah bertobat dia menjadi orang yang ramah. Dulu tidak sabaran, tapi kemudian dia menghasilkan buah. Dia semakin sabar hidupnya. Ada buah-buah yang dihasilkan. Ada buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada buah-buah yang dihasilkan dan juga ada buah jiwa-jiwa. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kau harus pergi dan hasilkan murid-murid yang baru. Jadi ada buah-buah yang dihasilkan, dan buah itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada buah-buah yang baik. Berbicara buah itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita menghasilkan buah, maka orang lain bisa menikmati hasilnya. Mereka melihat buah apa yang ada dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Berapa hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rindu menjadi murid Kristus yang sejati, mari kita perhatikan dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari ayat ini, dari kedua ayat ini, ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati dan kita menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, ayat yang ke-6, saya ulangi lagi, saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Percaya. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Mungkin ada dari kita yang berkata, oh saya dari Kristen sudah, dari lahir sudah Kristen. Saya selalu setia datang beribadah. Saya setia untuk ikut dalam persekutuan. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh kita percaya? Karena belum tentu orang yang dari Kristen, dari lahir itu Kristen, itu adalah orang yang percaya. Percaya di sini berbicara tentang bukan sekedar menjadi orang KTP Kristen, beragama Kristen, tapi harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Ya, tolong dibantu. Nah, kelahiran baru adalah ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini bukan sekedar Anda menjadi orang Kristen, bukan sekedar kita memiliki KTP Kristen, tapi kita sungguh-sungguh mau bertobat dan kita tahu kita orang berdosa. Kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat dan kita membutuhkan Tuhan. Kita menerima Dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Saya Kristen sejak kecil, ya, mungkin sejak dalam kandungan sudah Kristen. Ya, dari kecil rajin sekolah minggu, ya, rajin ke gereja. Tetapi ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah perkara yang berbeda. Saat itu saya tahu bahwa Kristenan adalah agama yang benar. Tapi saya belum menerima Dia secara pribadi. Tapi pada suatu saat ketika dalam suatu ibadah, tiba-tiba Tuhan berbicara. Saya tahu itu Roh Kudus berbicara kepada saya, kamu harus bertobat. Waktu itu saya berpikir, wah kalau saya nggak bertobat, saya mati hari ini atau besok, saya mungkin masuk neraka. Lalu saya lari ke depan, saya minta didoakan. Saya bertobat, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak saat itu saya merasakan sukacita. Merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera. Saya tahu kenapa, hari ini saya mengerti kenapa waktu itu saya bersukacita. Karena roh saya dibebaskan dari belenggu, dari kutuk dosa yang harusnya saya terima. Tapi berkat Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya. Segala kutuk dipatahkan. Jadi
menjadi orang Kristen bukan sekedar Kristen. Ya, jadi Kristen bukan sekedar Kristen, tapi harus percaya. Harus percaya. Seseorang yang mengalami kelahiran baru, ya pasti akan memiliki komitmen dan kerendahan hati untuk apa? Untuk dibawa bergerak maju kepada fase berikutnya. Dia akan memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau terus bertumbuh, mau terus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak mengalami kelahiran baru. Mungkin ia terlibat dalam pelayanan di gereja. Bisa saja. Mungkin dia rajin beribadah. Tetapi dalam perkembangan kehidupannya, dia tidak mengalami kerohanian yang bertumbuh. Fokus hidupnya adalah tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dalam Alkitab, kita akan temukan salah satu contoh dari murid yang tidak sejati ini. Dia adalah salah satu dari ke-12 rasul, namanya Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Mengapa Yudas Iskariot bukanlah murid sejati? Karena dari awalnya dia memang tidak percaya. Yohanes 6 ayat 64 membuktikan bahwa Yudas sebenarnya memang dari awal tidak percaya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot ini dari semula, dari awalnya tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya, meskipun Yudas waktu itu bersama-sama dengan murid-murid yang lain mengikuti Tuhan. Meskipun Yudas selalu bertemu dengan Tuhan setiap hari. Tetapi pertemuan fisiknya tidak membawa perubahan dalam kehidupan kerohaniannya. Dia tidak pernah mengerti apa yang Tuhan maksud tentang kedatangan Tuhan ke dunia ini. Dia hanya berpikir tentang visi pribadinya, tentang keinginannya. Bahkan ketika dia dipercaya untuk menjadi bendahara dalam pelayanan itu, dia suka mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang tidak sejati. Kenapa? Karena dia dari awalnya tidak percaya. Jadi bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan sekedar kita itu datang beribadah, tapi sungguh-sungguh harus percaya, mengalami kelahiran baru. Terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena keluarga kita Kristen, bukan karena mungkin pasangan kita Kristen, bukan karena kita tinggal di lingkungan Kristen, tetapi secara pribadi, keputusan pribadi, komitmen kita pribadi untuk kita bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saya rindu bahwa setiap kita sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi jika ada dari kita yang belum mengalami kelahiran baru, kita punya waktu, kita masih ada waktu. Panggil Dia, undang Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu yang pertama, percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Karena tanpa percaya kita tidak akan bisa untuk dibawa kepada fase berikutnya. Tidak akan bisa untuk masuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Yang kedua adalah berakar. Kolose 2 ayat 7 bagian A dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Apa itu berakar? Seperti halnya tanaman atau kita menanam sebuah pohon atau biji supaya kemudian tanaman ini bisa bertumbuh, maka harus berakar lebih dulu. Karena tanpa akar pasti akan mudah goyah dan jatuh ketika tertimpa angin. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita orang Kristen. Kita harus semakin bertumbuh, tetapi terlebih dahulu kita harus berakar dengan kuat. Amin. Supaya apa?
ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan, kita tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh. Jadi orang Kristen itu bukan sesuatu yang mudah. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita punya keputusan untuk mengikut Dia, ada harga yang harus dibayar. Kita harus berani memikul salib. Berbicara hal-hal yang tidak enak juga harus siap kita terima. Ketika saya mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya akan menghadapi banyak tantangan. Bahkan mungkin dari keluarga saya, yang waktu itu juga sudah Kristen. Belum lagi dari lingkungan sekitar. Mungkin ada tantangan yang bisa kita alami ketika kita menjadi orang percaya. Bisa dari keluarga, dari teman-teman, dari pekerjaan. Ada banyak hal yang akan berusaha menjatuhkan kita. Karena itu kita harus berakar. Ya. Supaya kita tetap kuat. Berakar berbicara apa? Kita harus tertanam dalam gereja lokal di mana Tuhan menempatkan kita. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di sini, maka harus tertanam di sini. Artinya apa? Siap menerima pengajaran, dididik dan diajar sesuai dengan kebenaran. Karena itu diperlukan apa? Kerendahan hati, kesetiaan, dan komitmen kita. Jadi harus tertanam, bukan sekedar jadi jemaat. Maaf, kadang-kadang orang berkata yang penting saya datang ke gereja. Jemaat yang baik. Bukan sekedar itu, tapi harus tertanam. Terima pengajaran, terima didikan. Siap untuk dibawa lebih lagi. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Apalagi sosial media sangat berpengaruh. Ya, kita bisa lihat khotbah itu dari mana saja. Tetapi juga banyak hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan yang diperdengarkan. Mari kita coba akan lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ini adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan kita, mendidik, mengajar kita, yang tertanam dalam gereja lokal, secara khusus Bapak Ibu juga di tempat ini. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ketika kita ada dalam gereja lokal, secara khusus di tempat ini, kita diajar supaya kita semakin bertumbuh, semakin kuat dalam iman kita, dan kita tidak hanya menjadi anak-anak secara rohani, tetapi sebagaimana secara fisik kita dilahirkan dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, demikian juga kehidupan kita secara rohani harus mengalami pertumbuhan. Sehingga kita juga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran tadi. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Beberapa waktu yang lalu ada pengajaran tentang hypergrace, kasih karunia yang overdosis, yang berlebihan. Yang mengajarkan, oh enggak apa-apa, sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, mau berbuat dosa apa saja, Tuhan sudah ampuni. Ini pengajaran yang menyesatkan. Padahal Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ada waktu pengajaran, bukan pengajaran ya, seorang hamba Tuhan. Ya, saya lihatnya itu di Instagram ya. Lalu ada yang share di grup WA. Seorang hamba Tuhan, nggak tahu, saya nggak bisa bilang hamba Tuhan ya, karena ini pengajarannya berbeda dengan kita. Seorang pendeta dari sebuah sinode di Indonesia. Dia ada di Yerusalem, di Israel.
Dan dia berkata, saya sudah bertanya kepada para rabi yang ada di sini, bahwa mereka sudah tidak memperlakukan yang namanya persepuluhan. Jadi gereja Tuhan tidak perlu memberikan persepuluhan. Mungkin ada yang berkata, wah ini bagus. Tapi perhatikan, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Alkitab juga mengajarkan, Tuhan Yesus berkata tentang persepuluhan, tentang mengasihi orang tua. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yang satu tidak boleh kau lupakan, tetapi yang lain juga jangan diabaikan. Artinya tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa percaya kepada para rabi, sedangkan para rabi adalah orang-orang yang membuat Yesus disalibkan. Kita ingat kemarin kita memperingati Jumat Agung, Yesus disalibkan. Siapa yang membuat Yesus disalibkan? Bukankah para rabi? Bukankah para rabi juga yang menyuruh para pengawal yang menjaga kubur Yesus untuk menceritakan hal-hal yang sifatnya hoax, kebohongan? Mengatakan supaya Yesus tidak bangkit tetapi diambil mayatnya oleh murid-muridnya. Bagaimana kita bisa percaya dengan para rabi? Tetapi kita seharusnya lebih percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Kita harus percaya dengan apa yang Alkitab katakan. Iblis berusaha membuat saudara tidak mengalami janji dan berkat Tuhan. Dan ketika seandainya kita melakukan yang tidak sesuai firman Tuhan, lalu kita tidak mengalami janji dan berkat Tuhan, kita tidak bisa menuntut iblis. Karena iblis akan berkata, itu kan urusanmu, pilihanmu sendiri. Sama seperti seorang ketika menawarkan narkoba, misalnya contoh menawarkan narkoba kepada seseorang, awalnya baik. Tapi ketika seseorang itu mulai kecanduan, yang ditawarkan itu mulai kecanduan, dia meminta, dia berkata, oh gak ada barang, harus beli. Tapi dulu kamu yang ngasih. Itu kan urusanmu, itu pilihanmu untuk menerima. Itulah si jahat. Tapi saya menyampaikan ini supaya Anda mengerti bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan supaya saudara mengalami janji dan berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan seluruh hidup kita jika yang 10% saja kita tidak bisa memberikan. Saya bersaksi ketika saya mau menangkap hal ini, menangkap tentang persepuluhan, saya pun memberikannya sampai sekarang. Bahkan bukan hanya persepuluhan, ketika gembala pembina berkata, ketika awal tahun berikan persembahan sulung, saya pun memberikannya. Termasuk ketika masa-masa yang tidak mudah, ketika tahun 2020 yang lalu, saya tetap persembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran, karena mereka tidak peduli dengan saudara. Ketika saudara jatuh, ketika saudara mengalami kejatuhan, mereka enggak akan peduli. Tetapi kami melakukan hamba Tuhan ketika kami mengajar jemaat Tuhan, karena kami peduli dan mengasihi saudara. Berapa tahun yang lalu saya ingat ada seorang yang dulu pernah berjemaat di sini, tetapi dia tidak mau diajar dan tidak mau dibawa untuk bertumbuh. Bahkan ketika bertemu kita ingatkan, ayo datang ke gereja. Responnya ini bukan sekedar tidak mau, tapi lebih menghina, lebih menghina. Tapi suatu hari, kondisi dia mengalami sakit yang parah. Dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Dokter akhirnya angkat tangan, kondisinya sekarat. Dan harus dibawa pulang ke rumah. Ketika dibawa pulang ke rumah, berapa hari yang terjadilah keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Dia tidak bisa meninggal, tetapi kondisinya sudah tidak berdaya. Dari mulutnya menyembur darah, muncrat darah. Apa yang terjadi? Keluarganya akhirnya mencari kami. Datang kepada kami. Minta didoakan. Perhatikan ini, iblis gak peduli dengan keadaan orang itu. Iblis ingin orang itu mengalami kebinasaan. Itulah pilihan hidupnya. Dan akhirnya orang ini pun harus
keluarganya, karena dia udah nggak bisa apa-apa. Orang keluarganya memanggil kami, tolong didoakan. Akhirnya saya datang ke sana, saya doakan, saya berikan harus, kamu masih punya satu kesempatan. Ayo, minta ampun sama Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Setelah itu saya pulang dan berapa 1 jam atau 2 jam saya dikabari kalau orang ini sudah meninggal. Nah, ketika kami melakukan, mengajarkan sesuatu supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan itu diberkati. Ngalami janji dan berkat Tuhan. Saya pernah bersaksi ketika dulu masa-masa COVID. Saya bersaksi gini, bahwa saya bersyukur ketika saya adalah orang yang mungkin awal-awal terkena COVID. Karena di balik semua itu kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Saya berkata demikian bahwa, ini ketika saya diizinkan mengalami COVID dan kondisi saya sehat, sembuh dan baik-baik saja. Ternyata Tuhan punya maksud. Supaya apa? Supaya saya bisa melayani jemaat Tuhan. Bahkan ketika sewaktu-waktu mereka ada yang jemaat yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Saya tetap bisa melayani mereka. Kenapa? Saya punya pengalaman dengan COVID. Saya tidak takut lagi. Saya tahu tentang COVID. Saya pernah mengalaminya. Dan saya percaya dengan perlindungan Tuhan. Jadi ketika ada jemaat yang harus sampai di rumah sakit, saya tidak takut untuk membawa ke rumah sakit. Saat itu banyak orang yang tidak peduli. Kenapa? Mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Jadi perhatikan ini bahwa mereka orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah tidak peduli dengan saudara. Tetapi kami hamba-hamba Tuhan, kita kayak mengajarkan tentang kebenaran. Bahkan seolah-olah sepertinya ketika kita belum siap menerima adalah sesuatu yang salah. Tapi perhatikan, semuanya karena kami mengasihi saudara. Termasuk ketika kami mengajarkan tentang prinsip ini, prinsip persepuluhan. Kenapa? Karena supaya jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan diberkati. Kalau di gereja-gereja Presbyterian tidak ada yang namanya persepuluhan. Tetapi di gereja mereka itu ada namanya iuran wajib. Setiap jemaat memberikan persembahan bulanan, persembahan wajib, dikasih kartu. Dikasih kartu, jadi yang belum berikan itu ketahuan semuanya. Tetapi di sini kita tidak diperlakukan demikian. Kenapa? Kita mengajarkan sebagaimana apa yang firman Tuhan ajarkan. Supaya jemaat Tuhan memberikan dengan kesungguhan hati karena menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan karena dipaksa, bukan karena rikuh dan pekewuh, tetapi karena mengerti menangkap kehendak Tuhan. Jadi tertanamlah dalam gereja lokal di mana saudara dikembalakan, bicara di tempat ini. Tertanam supaya apa? Kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita semakin kuat, semakin kokoh ketika kita menghadapi tantangan kehidupan. Kita tidak mudah goyah dan tidak mudah jatuh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. Kolose 2 ayat yang ke-7 bagian B, firman Tuhan berkata demikian. Dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dibangun di atas dia. Artinya hidup kita harus semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Kalau tadi pertama percaya, berakar, artinya pondasinya harus kuat. Kita harus siap diajar, digembalakan, dididik, dibawa sungguh-sungguh. Dan kita akan dibawa juga untuk bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Dalam masa bertumbuh ini kita harus siap menghadapi tantangan dan ujian iman. Tantangan yang akan kita hadapi kita harus siap. Mungkin sebagai orang Kristen, ketika kita menjadi orang Kristen kita berpikir, wah kenapa kok banyak masalah datang. Tetapi orang yang bertumbuh tahu bahwa ini ada tantangan, bahwa setiap orang akan menghadapi tantangan. Tetapi di sini iman kita diuji. Semakin kita bertumbuh, kita akan semakin kuat. Kita harus siap menghadapi tantangan ini. Dan seiring bertambah kuatnya otot-otot rohani kita, semakin kita mengerti dan mengenal Tuhan, akan ada tanggung jawab yang baru yang Tuhan berikan.
Kita mulai belajar untuk melayani. Mulai ayo bertumbuh. Di Kul mulai diajar ayo mulai berdoa syafaat. Berdoa buat saudara kita. Diajar untuk melayani supaya ada tanggung jawab. Semakin kuat otot-otot rohaninya. Semakin bertumbuh. Dari dulu, dari bayi rohani menjadi anak-anak rohani. Sekarang mulai bertumbuh menjadi remaja rohani. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk melatih kita. Supaya kita semakin kuat. Semakin serupa dengan Kristus. Di sini kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kita akan lebih lagi mengenal Tuhan. Ya. Dan pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupan kita akan semakin bertambah. Kita akan mengalami hal-hal yang baru. Ternyata ketika saya lakukan firman, saya mengalami berkat Tuhan. Ketika saya mendoakan orang sakit, ternyata orang itu sembuh, saya berarti Tuhan memang penuh kuasa. Ada hal-hal yang baru, kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang baru. Dan yang jelas ketika kita bertumbuh, kita juga akan terus semakin kuat. Akarnya juga akan semakin dalam, semakin kokoh. Dan fokus hidup kita mulai diarahkan kepada Tuhan. Kalau dulu sebelum kita dewasa, sebelum kita bertumbuh, kita masih anak-anak rohani. Mungkin fokus kita itu hanya tentang diri kita sendiri. Datang ke gereja karena apa? Supaya saya diberkati, supaya saya selamat. Tetapi kita mulai diajar untuk mulai fokusnya kepada Kristus dan kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam pelayanan, meskipun waktunya sibuk, tetapi harus tetap siapkan waktu untuk melayani Tuhan. Meskipun pagi itu susah bangun, tetapi ketika tugas pagi, tahu ibadah raya pagi, saya bertugas, maka saya mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Jadi mulai mengerti kehendak Tuhan dalam hidupannya. Dan di sini kita akan mulai menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Jadi ketiga hal ini, dari percaya, berakar, dan bertumbuh, maka kemudian kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh berakar, tertanam dalam gereja lokal, maka buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Orang akan melihat kita sebagai murid Kristus yang sejati. Bukan murid Kristus yang palsu atau tidak sejati. Kita menjadi murid Kristus yang sejati. Yang terakhir, 2 ayat terakhir. Apa berkat Tuhan bagi murid Kristus sejati? Yang pertama, saya mau ingatkan ini penting sekali. Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah para murid. Maka ketika Tuhan Yesus suatu saat menjemput kita di angkasa, turun dari surga, maka siapa yang menyaksikan? Murid Kristus yang sejati. Bagaimana dengan yang tidak sejati? Yang tidak sejati enggak diangkat. Hanya murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang sejati. Dan ada berkat penyertaan. Amanat Agung tadi berkata apa? Aku menyertai engkau. Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hari-hari ini, ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Tangan Tuhan masih tetap memberkati kita sampai hari ini. Ketika dia terangkat ke surga, tangannya memberkati kita. Sampai hari ini, tangan yang memberkati kita. Dan Roh Kudusnya menyertai hidup saudara dan saya. Kita tidak perlu takut menghadapi masa-masa yang dikatakan dunia sebagai masa yang tidak mudah. Masa yang gelap. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kepada siapa? Kepada murid Kristus yang sejati. Dan saya rindu setiap kita di tempat ini, sungguh-sungguh bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, menjadi orang yang biasa, orang Kristen yang biasa, tetapi menjadi murid Kristus yang sejati. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya undang main musik, worship leader boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita sungguh-sungguh meresponi apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar pagi hari ini.
Mari kita renungkan apa yang telah Tuhan sampaikan, firman-Nya, supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Karena Tuhan bukan mencari orang beragama Kristen, tapi Dia mau setiap orang Kristen dipanggil menjadi murid Kristus, yaitu seorang yang menampilkan wajah, pribadi dan kehidupan Kristus di dunia ini. Halapasyikara lalapasyikara. Yana masyikara lalapasyikara. Yana masyikara. Yana masyikara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, katakan cukup. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sekali lagi katakan sungguh-sungguh dengan iman, komitmen kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati, bukan sekedar menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Ya Rabbasya, ya Rabbasya, Rabbasya. Ya nana masyara la baba baba baba. Ya nana masyande. Ya la baba 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 baba. Shikiara la baba 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 baba. Ya la baba baba baba. Shikiara la masyana la baba. Mari jemaat Tuhan yang meresponi firman Tuhan sungguh-sungguh, angkat tangan kita sembah di ola basyigara la baba baba baba. Ya la basyigara la baba 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 baba. Ya la baba, ambil sebuah komitmen untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Ya la baba baba baba. Ya la baba baba. Dimulai dari percaya sungguh-sungguh, bukan sekedar menjadi orang Kristen, dipercaya mengalami kelahiran baru. Jika ada dari kita yang belum mengalami kelahiran baru,
Ambil sebuah respon. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Orang berdosa yang seharusnya binasa. Tapi aku percaya Tuhan, aku bertobat sungguh-sungguh. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari masuk dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku secara pribadi. Dalam nama Yesus. Dan berakar dan bertumbuh. Tertanam dalam gereja lokal di tempat ini, di mana saudara ditempatkan. Percaya ketika kita diajar dengan kebenaran, supaya saudara mengalami janji dan berkat Tuhan, dan terus bertumbuh, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran, dan lewat hidup kita, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Ambil sebuah komitmen, Tuhan, ini aku. Jadikan aku murid Kristus yang sejati, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah Hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam kehidupan umat-Mu, Bapa. Nyatakan terus suara-Mu yang bawa umat-Mu semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, dan menjadi murid Kristus yang sejati. Engkau yang menjaga, melindungi setiap umat-Mu, Tuhan. Dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh kehidupan umat-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Karena janji firman-Mu, Engkau menyertai setiap murid-murid-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, mari angkat tangan hati kita. Pandang kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang mengasihi kita. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.